Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, Bapak pengen silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Baiklah, Bapak akan mengabsen dulu ya pada hari ini siapa saja yang tidak hadir. Nah, pada hari ini siapa yang hadir? Oh, Lela. Kenapa dia? Sakit. Ya udah. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya, jaga kesehatannya juga. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pada materi hari ini, alangkah baiknya kita mengulas lagi materi sebelumnya, yaitu mengenai teks hasil observasi. Siapa yang masih ingat materi pada sebelumnya? Oh, iya, silakan. Nah, iya, begitulah ya teks hasil observasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks resensi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Bapak mempunyai sebuah buku. Di sini Bapak ingin bertanya juga, apakah kalian pernah membaca buku? Oh iya, buku apa aja? Novel, buku materi, terus yang lain? Nah, iya. Nah, teks resensi. Teks resensi ini siapa yang tahu mengenai teks resensi? Betul sekali. Teks resensi ini kalau dalam bahasa Inggris yaitu review. Nah, pengertian teks resensi ini yaitu mengulang kembali tentang informasi yang ada di buku mengenai judul, mengenai isinya, dan mengenai kekurangan dan kelebihan pada isi buku. Teks resensi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada resensi informatif. Yang kedua ada teks resensi evaluatif. Kelihatan kan tulisan Bapak? Oh iya. Yang ketiga teks resensi informatif dan evaluatif. Nah, gini anak-anak. Teks resensi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teks resensi informatif, evaluatif, dan evaluatif. Resensi informatif ini yaitu suatu teks resensi yang menjelaskan suatu informasi di suatu buku, isi buku tersebut yang disajikan secara jelas. Kemudian ada teks resensi evaluatif. Nah, bedanya sama resensi informatif, teks resensi evaluatif ini menyajikan informasi yang lebih sederhana melalui sebuah ilustrasi, melalui sebuah desain grafis gitu. Kemudian ada teks resensi informatif dan evaluatif. Nah, kalau yang ketiga ini gabungan antara resensi informatif dan evaluatif. Nah, digabungkan menjadi teks resensi yang berisi informasi dengan ilustrasi-ilustrasi di suatu buku tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai unsur teks resensi. Yang pertama yaitu judul. Kita harus membuat judul yang menarik untuk membuat suatu teks resensi. Kemudian ada identitas buku. Nah, teman-teman bisa lihat buku yang Bapak pegang kali ini. Di sini ada identitasnya, yaitu ada judul buku, yaitu terus ada penerbit, ada nama pengarang, dan kota penerbit. Itu termasuk ke identitas buku. Oke, yang ketiga yaitu pembukaan. Di dalam pembukaan ini berisi mengenai identitas si pengarang, kemudian merumuskan tema, terus membandingkan dengan buku sejenis. Yang keempat yaitu ada isi resensi. Di dalam isi resensi ini berisi mengenai sinopsis isi buku, kemudian kelebihan dan kekurangan suatu buku. Nah, yang terakhir ada penutup. Di penutup ini di dalamnya berisi mengenai ada saran dan kesimpulan terkait meresensi atau mengulas suatu buku. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui jenis-jenis dan unsur-unsur yang ada teks resensi, Bapak akan mengasih tugas kepada kalian. Silahkan kalian mempunyai buku ini kan? Nah, silahkan yang membawa buku ini silahkan kalian meresensi buku yang Bapak pegang kali ini.
boleh bekerja sama dengan kelompoknya, nanti dibagi kelompok, satu kelompok berisi 3 orang ya. Oke, nanti Bapak kasih waktu 30 menit, kalian bisa mengumpulkannya kepada Bapak. Oke, setelah Bapak nilai hasil kerja kalian, tadi kerja kelompok kalian, menurut Bapak kalian sudah mengerti apa itu teks resensi dan kalian sudah mampu menulis teks resensi buku drama karya dalam 2 dimensi. Nah, sebelum kita tutup pada materi teks resensi hari ini, Bapak mau satu orang menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai teks resensi. Oke, silakan. Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak. Nah, begitulah pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Kita bertemu minggu depan. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.